Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Ramadan bukan hanya sekedar bulan menumpuk amal. Ditumpuk solat tarawih, witir, solat sunat qabliyah, ba'diyah, tasbih, duha, tahajud. Ditumpuk sodakoh, berbagi sodakoh mulai sahur off-road sampai buka bersama. Lalu kemudian ditumpuk lagi zikir, baca Quran, khatam berkali-kali. Ketika ditanya ini untuk apa? Untuk bekal 11 bulan ke depan biar santai. Cara berpikir kita mesti diluruskan bahwa Ramadan adalah bulan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Kita dipertemukan kembali dalam program Indahnya Ramadan. Setelah 1 tahun kita berpisah, UAS, kita dipertemukan kembali dalam Ramadan dan dipertemukan kembali dalam program Indahnya Ramadan. Alhamdulillah. UAS bersama sahabat. Seperti biasa nanti kita akan undang. UAS nanti kita akan selama 30 hari ke depan kita akan tayang terus menemani pemirsa TV One di sahurnya. Ini mungkin sedikit pesan-pesan untuk program Indahnya Ramadan ke depan. Apa nih, Baik, Ustadz Sofyan, dimuliakan Allah SWT. Pemirsa TV One di studio, dimanapun berada, jangan lupa nikmati santap sahur dengan menyaksikan indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad dan sahabat. Sehingga Ramadan ini benar-benar berkualitas, bertambah ilmu pengetahuan, bertambah ibadah, dan lebih berkah insyaAllah. Amin, insyaAllah. Dan Alhamdulillah, UAS nggak sendirian. Saya undang UAS bersama sahabat Ustadz Abdul Muta'ali. Fadal Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz? Fadal. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan materi kita yang sangat luar biasa sekali, yaitu hakikat puasa mendidik diri. Kami persilakan Ustadz Abdul Muta'ali, Ustadz Abdul Somad, silakan duduk dan nanti langsung bisa disampaikan materinya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Terima kasih Ustadz Sofyan. Alhamdulillah bisa bersama satu majelis dengan sahabat sekaligus guru kita semua. Al-Mukarram Ustadz Dr. Muta'ali. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih berkah dari Ramadan yang lalu-lalu insya-Allah. Amin. Jamaah indahnya Ramadan, TV One dimanapun berada. Ramadan bukan hanya sekedar bulan menumpuk amal. Banyak orang menganggap ditumpuk solat tarawih, witir, solat sunat qabliyah, ba'diyah, tasbih, duha, tahajud. Ditumpuk sodakoh, berbagi sodakoh mulai sahur off-road sampai buka bersama, sampai buka 3 kali. Lalu kemudian ditumpuk lagi zikir, baca Quran, khatam berkali-kali. Ketika ditanya ini untuk apa? Untuk bekal 11 bulan ke depan biar santai. Jadi mindset, cara berpikir kita mesti diluruskan bahwa Ramadan adalah bulan pendidikan. Manusia ini dalam ilmu logik, ilmu mantik disebut dengan haywanun natik. Hewan, mohon maaf, yang pandai bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi yang membedakan kita dengan hewan, binatang, mohon maaf, itu adalah adabnya. Makanya muncul pepatah orang Melayu, hewan itu yang dipegang talinya, manusia itu yang dipegang omongannya. Jadi kalau ada manusia yang tidak bisa dipegang omongannya, ikatlah dia pakai tali. Apa maknanya? Hewan itu liar. Kambing, sapi, kerbau diikat dengan tali. Tapi kalau manusia, omongannya, adabnya, sopan santunnya, tata keramanya. Bagaimana cara mendidik manusia ini? Maka dibuat Allah Subhanahu wa taala satu waktu yang ditempa khusus dan namanya disebutkan dalam Al-Quran.
Dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban. Bulan ini yang ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Bulannya khusus bulan Ramadan. Dan satu ibadahnya pun khusus juga disebutkan dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nama ibadahnya disebutkan siyam. Apakah orang sebelum kita juga wajib? Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Target yang mau dicapai, visi misi ke depan apa? Jelas satu ayat, la'allakum tattaqun, supaya dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin dibentuk Allah melalui madrasah Ramadan ini? Yang pertama, bagaimana orang terbiasa bangun di awal hari. Sesuai dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku ini pada awal hari. Siapa yang paling awal bangunnya, dia yang paling banyak dapat berkahnya. Ada saudara kita non-muslim tertarik melihat video Ustadz Abdul Somad. Kata dia, dikirim oleh jamaah ke saya. Ustadz, ini ada saudara kita, kata dia tertarik dari ceramah Ustadz tentang berawal dari keterpaksaan lama-lama jadi kebiasaan. Kata pepatah kita, Allah bisa karena biasa. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur ada barokah. Tapi kalau kita tanya anak-anak muda, kenapa kamu sahur? Barokah nomor 16 Ustadz, yang penting makan. Supaya ada persiapan. Bahkan kata Nabi, siapa yang tidak mau makan sahur, paling tidak jur'atan minal ma'. Maka dia satu teguk minum. Karena sebetulnya intinya bukan makannya. Karena banyak orang yang tidak makan tahan kuat. Buktinya siapa? Ibu-ibu diet. Tahan gak makan-makan. Itu makanan dipajang, ditarik aja satu napas. Selesai. Bertenaga. Jadi sebenarnya bukan pada makannya, tapi pada bangun awal hari. Otomatis kalau bangun sahur, dia akan sholat sunat tahajud, dia sholat witir, dia baca Quran, dia berzikir, nunggu azan subuh. Lalu kemudian kumpul. Selama ini bangun pagi, anak sudah pergi sekolah, istrinya sudah pergi, dia pun tidak sempat makan. Di bulan Ramadan duduk bercengkerama, bertukar pikiran, bertanya apa kabar semuanya. Ini bisa bersilaturahim. Ini pendidikan awal. Lalu kemudian membiasakan diri sholat berjamaah. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Jadi selama 1 bulan ini subuhnya berjamaah di masjid, karena nggak enak kalau nggak berjamaah ke masjid. Sudah mulai makan sahur, bangun, ngapain sholat di rumah? Zuhur, asar, apalagi. Kalau kita ke masjid-masjid zuhur, asar, alhamdulillah penuh. Bahkan 1 jam sebelum azan zuhur sudah penuh tidur siang. 1 jam tidur siang. Petangnya nanti kita dididik lagi azan maghrib berkumandang. Jadi kalau ada orang mengatakan ngejek, mohon maaf. Orang Indonesia ini nggak on time Pak Ustadz. Siapa bilang? Lihatlah di bulan Ramadan, inilah orang Indonesia paling on time. Kapan? Buka puasa. Nggak ada yang terlambat. Lalu kemudian kita dididik untuk menjaga semua potensi yang ada pada diri kita. Dari mulai tatapan mata, nunduk. Kalau ada yang lihat tidak layak, nunduk. Ada yang ngajak kita nantang berantam. Berani kamu dengan saya? Falyaqul inni shaim. Aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Emosi. Orang kalau sedang lapar, gula darahnya turun, emosinya naik. Maka dia mampu menahan itu semua. Lalu kemudian berbagi pada saat buka puasa. Dididik bagaimana hawa nafsu. Siang-siang rasanya air danau Toba, danau Maninjau, danau Singkarak masuk nggak selesai. Tapi begitu masuk 2-3 butir kurma, 2-3 teguk air, mana hawa nafsu siang tadi? Alhamdulillah Pak Ustadz saya ikut sunnah. Katanya kan kurma itu 2-3, alhamdulillah kenyang Pak Ustadz. Masa 3 butir kenyang? 3 kardus Ustadz. Lalu kemudian malamnya itu tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena diisi dengan sholat isya berjamaah, dilanjutkan kultum pengajian, ada lagi tarawih, ditambah lagi witir, bangun lagi malam, siangnya siam, malamnya qiyam, keluar dari madrasah Ramadan, maka dia bukan penumpuk amal, tapi orang yang sudah dididik secara fisik dan mental. Mudah-mudahan Ramadan kita ini berkah, keluar dari
Madrasah Ramadan menjadi alumni Ramadan yang terdidik dengan baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum nanti UAS dan juga Ustaz Abdul Muttalib melanjutkan sahurnya lagi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu nanti di segmen berikut Ustaz Abdul Muttalib akan menyampaikan hakikat puasa yaitu menahan diri. Kita lanjut sahur dulu. Silakan Ustaz Abdul Muttalib. Dalam banyak riwayat diceritakan itu yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisannya. Makanya kata Nabi, "Man lam yada' qaula zur, falaysa ilaihi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Orang yang nggak bisa ninggalin bohong, dusta, nyakitin orang, Allah nggak memperdulikan puasanya. Terus yang paling banyak menjerumuskan orang itu kehormatannya, kemaluannya. Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan. UAS tadi telah menjelaskan bagaimana di Ramadan ini kita dididik untuk menahan nafsu kita, menahan emosi kita. Ketika kita diajak berantem, inni shaimun. Baik, untuk lebih lengkapnya di segmen ini kita akan dengarkan pemaparan dari Ustaz Abdul Muttalib, Ramadan mendidik diri. Silakan, Ustaz Abdul Muttalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wassalatu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahabat saya, guru saya Ustaz Abdul Somad. Puasa itu secara etimologis al-imsak, menahan. Kalau sahabat-sahabat semua yang hadir di sini dan semua pemirsa TV One, kalau kita punya sepeda, punya motor, remnya blong, kira-kira kita pakai nggak kira-kira? Enggak. Nggak kita pakai. Kalaupun terpaksa dipakai, pelan-pelan. Nggak mungkin cepat itu. Kenapa? Kalau nggak celaka, mencelakakan orang. Pun sama, ada orang itu kalau dikasih nikmat besar, rahmat besar, bawahnya nggak bisa. Kenapa? Remnya blong. Kalau kita remnya bagus, kita sering lihat tuh balapan tuh ya, waduh 100 km, 200 km per jam. Kenapa dia berani cepat? Karena remnya bagus. Itu sebabnya kalau kita ingin diberikan oleh Allah rahmatnya, maghfirahnya, ampunannya, itu yang amat sangat besar, maka perhatikan kita punya rem. Ini kenceng nggak kalau Allah kasih rezeki banyak? Kalau Allah kasih jabatan tinggi, kokoh nggak? Kuat nggak? Khawatir dikasih jabatan tinggi, rezeki yang banyak, remnya belum, nabrak orang. Maka puasa itu rem dia, al-imsak. Nah, mudah-mudahan dengan puasa ini Allah Subhanahu wa taala itu merapikan rem iman kita. Amin. Rem tauhid kita, akhlak kita. Tadi kiai kita, guru kita Ustaz Somad yang membedakan antara kita dengan hewan itu adabnya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kenapa Islam bisa sampai ke Kuningan ya? Mungkin sahabat-sahabat semua daerahnya masing-masing Islam sampai tuh. Kenapa? Karena nabinya, pembawa Islam ini orangnya luar biasa jujurnya. Luar biasa bisa mengendalikan hawa nafsu. Subhanallah. Kenapa Nabi bisa jujur? Sehingga disebut Al-Amin. Bisa mengendalikan amarah yang luar biasa. Karena remnya bagus. Inna syaitana yajri majrad dam. Itu setan ada dalam aliran darah kita. Dalam banyak riwayat diceritakan itu yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisannya. Makanya kata Nabi, "Man lam yada' qaula zur, falaysa ilaihi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Orang yang nggak bisa ninggalin bohong, dusta, nyakitin orang, Allah nggak memperdulikan puasanya. Terus yang paling banyak menjerumuskan orang itu kehormatannya, kemaluannya. Itu sebabnya satu waktu Haji Agus Salim, itu mantan Menlu pertama kita itu, beliau melakukan konferensi dalam rangka persiapan kemerdekaan di Jepang, di Inggris. Itu setiap kali pertemuan malam harinya oleh resepsionis hotel ditelepon.
Mr. Agus Salim, we have special service. Ya, dijawab oleh Haji Agus Salim, no, thank you. Ya, I'm Muslim. Saya seorang Muslim sedang puasa. Jadi puasa itu ngerem akhlak kita, keburukan kita. Maka puasa luar biasa. Republik kita merdeka bulan apa itu? Bulan Ramadan. Subhanallah. Andaikan Haji Agus Salim dan seluruh para pahlawan kita itu bisa tidak mengendalikan hawa nafsu, mungkin kita nggak merdeka sebagai bangsa. Maka puasa itu memerdekakan segala kerakusan kita, keburukan kita, kebiadaban kita, dan lain sebagainya. Karena itu kesyukuran kita. Apalagi puasa ini, kalau kita lihat dalam beberapa kitab, Nabi SAW ketika diturunkan surat Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi kita protes, ya Rab, syarat masuk surga itu bukan muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semua surga uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya nggak cukup puas kalau umat saya wafat sekedar muslim, tapi pengen apa? Muttaqin. Maka kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Allah turunkan itu Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ngasih bukan ikan, memang kail apa? Puasa. Nah, puasa yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat historisnya luar biasa dahsyat. Ya. Jadi selain surat Ali Imran ayat 102 itu ada kegamangan para sahabat ketika itu, ketika Allah turunkan 216 surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian perang. Ya, perang itu enggak kalian senangi, itu isyarat bahwa satu waktu setelah Nabi SAW itu bisa merampungkan sebuah konstitusi piagam Madinah atau Madinah Charter, itu challenge pertama persiapan perang Badar. Para sahabat ketika itu galau, bukan takut. Ini kira-kira modal untuk Badar ini apa? Lalu turun Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ternyata modal perjuangan itu apa? Puasa. Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau mengatakan dakwah itu sebuah kegiatan ekspansif. Ya, kalau dalam permainan, ya, dakwah itu strikernya itu, dai-nya itu. Maka kalau orang misalkan dalam sebuah permainan menyerang terus tanpa memperhatikan apa? Pertahanan, kebobolan. Maka al-imsak itu bertahan. Jadi satu paket antara dakwah dengan siam. Maka para dai harus kuat siamnya, kalau enggak pertahanannya kebobolan. Maka coba lihat para sahabat, bagaimana imannya kokoh, luar biasa. Bagaimana para pahlawan kita, imannya luar biasa. Tidak bisa main mata dengan keburukan. Karena itu dakwah kita sampai ke Indonesia, sampai ke pelosok, karena memadukan antara dakwah dengan siam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Muta'ali, kita kebetulan kedatangan dari jamaah ini, Masya Allah, adik-adik mahasiswa yang sangat luar biasa sekali dari Institut Ilmu Al-Quran, Ustadz. Nanti kita akan ngaji bersama. Nah, saya akan persilahkan terlebih dahulu, ada satu jamaah yang siap dengan pertanyaannya. Siapa ini? Wih, ternyata bukan hanya satu, banyak sekali. Oke, saya persilakan satu terlebih dahulu deh, silakan. Dengan kakak siapa? Silakan kakak. Aduh, saya udah kayak di departemen store ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilma Sabrina Jamila dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya. Izin bertanya Ustadz, dalam bulan Ramadan biasanya orang banyak berlomba-lomba dalam menggapai kebaikan. Gimana caranya agar niat kita tetap lillah dalam menjalani kebaikan-kebaikan tersebut ya. Syukran, terima kasih. Baik, terima kasih kakak kita yang sudah memberikan pertanyaannya. Ditahan dulu, saya rem dulu, kita sahur dulu. Silakan Ustaz Abdul Muta'ali, Ustaz Abdul Somad, silakan. Apakah kalau kita beribadah lillah, lalu nggak boleh minta surga, nggak boleh minta ampunan,
nggak boleh berharap balasan. Padahal Allah membolehkan itu, bahkan memerintahkan itu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah yang nyuruh. Jadi kalau kita minta surga, Nabi yang merintahkan itu. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta surga, kalau kamu minta berdoa, mintalah surga yang paling tinggi, firdaus. Jadi beramal minta balasan pahala nggak salah. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Kita masih di indahnya Ramadan dan masih menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Ada sahabat kita Hilma tadi yang bertanya bagaimana caranya Ustadz kita berbuat kebaikan agar terus terjaga semuanya itu lillahi ta'ala, begitu ya. Silakan Ustadz Abdul Somad untuk menjawab terlebih dahulu. Apakah kalau kita beribadah lillah, lalu nggak boleh minta surga, nggak boleh minta ampunan, nggak boleh berharap balasan? Padahal Allah membolehkan itu, bahkan memerintahkan itu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah yang nyuruh. Jadi kalau kita minta surga, Nabi yang merintahkan itu. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta surga, kalau kamu minta berdoa, mintalah surga yang paling tinggi, firdaus. Jadi beramal minta balasan pahala nggak salah. Dalam Quran dikatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali. Tapi khusus di bulan Ramadan ini bahkan sampai kepada sab'imi'ati dha'fin, 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Dalam Quran dikatakan orang yang bersedekah, kalau ada orang bersedekah minta dapat pahala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, satu biji, satu benih, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100, 200, 500, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Adapun ungkapan aku beramal bukan karena ingin surgamu, aku hanya ingin mengharapkan cintamu, itu pun tidak juga salah. Tapi itu orang yang sedang mabuk dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak meninggalkan syariat. Itu sudah jadi lagu Bang Ustadz Sofyan. Sudah disyairkan oleh penyair Indonesia dalam untayan syair. Bila sujudku ingin mendapat takut dari nerakamu, maka bakarlah aku dengan nerakamu itu. Tapi saya belum berani menyanyikannya. Karena saya masih berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lalu kemudian setiap pagi, setiap malam, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jadi intinya kalau kita berpuasa, bersedekah, bertahajud, ingin dapat pahala, ingin dapat surga, ingin dapat ampunan Allah, ingin dapat kelipatan amal, tidak salah. Karena yang memerintahkan itu Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita beramal ingin dipuji calon mertua, nah itu nanti 3 kelompok, 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. Kata Allah, idhabu ila Isa, pergilah kamu menemui Isa. Kenapa? Karena dulu kamu beramal karena ingin mendapatkan balasan dari Isa. Cari Nabi Isa. Kelompok kedua, dulu kamu beramal karena Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Cari Uzair, minta balasan dari dia. Kelompok yang ketiga, idhabu ila man turauna ilaih. Cari orang dulu kamu beramal karena siapa? Minta pahala dari dia. Aku tidak akan berikan. Karena kita semua beramal lillahi ta'ala. Bagi yang melafalkan niat, usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bagi yang melafalkan niat, nawaitu shawma ghadin ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak ada ikhtilaf tentang melafalkan labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Tapi tidak jadi ke masjid gara-gara takut dipuji. Kenapa enggak ke masjid? Saya menjaga hati saya takut riya. Kata Imam Fudail bin Iyad yang dikutip oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya.
Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Enggak jadi ke masjid karena takut dipuji, riya. Beramal, apalagi sampai streaming, hai guys, syirik. Jadi yang benar bagaimana? Ikuti tuntunan Allah, ikuti tuntunan Rasulullah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tarawih witir yang kulaksanakan ini, i'tikaf ini adalah sunnah. Adapun hatiku tolong bersihkan ya Allah. Maka insya Allah Allah akan menolong kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas. Amin, amin ya rabbal Demikian, alamin. Baik, terima kasih Was. Selanjutnya saya ke para jamaah, sahabat-sahabat kita yang sudah siap pertanyaan. Tadi rame banget, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lulu Kolbia dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta semester 2. Ustadz mau nanya, adakah amalan yang dianjurkan untuk perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Abdul Muta'ali untuk bisa langsung menjawabnya. Baik. Adakah amalan yang dianjurkan bagi perempuan yang sedang haid? Banyak sekali. Memberi makan orang yang berpuasa, itu pahalanya sama dengan yang berpuasa. Memang dia tidak bisa berpuasa di siang hari, tapi ketika memberikan takjil, makan, minum. Tapi setelah azan maghrib Ustaz ya? Ya, tentunya. Setelah azan maghrib. Tentunya. Itu sebabnya sebetulnya tidak terbatasi peran perempuan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau kalian punya anak perempuan 3, katanya, kau jaga, kau urus, jaga kehormatannya, maka kalian ahli surga, katanya. Rasul saya cuma punya anak 2, sama saja. Rasul saya punya anak 1, sama saja. Jadi sebetulnya tidak ada peran yang dikurangi dari perempuan-perempuan yang sedang haid tadi. Justru dengan haid maka zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih hebat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi satu-satunya yang disuruh diperbanyak dari Allah untuk hambanya adalah zikir. Memang para ulama kalau dalam kajian fikih berbeda pendapat, ya, terkait perempuan yang sedang haid, apakah boleh baca Quran atau tidak, dipegang atau tidak. Kalau dipegang tidak boleh, tapi membacanya menurut guru saya Syekh Mutawalli Asy-Syarabi dan para alim ulama yang lain itu amat sangat diperbolehkan untuk membaca Quran. Itulah kita sebagai muslim muslimah pentingnya hafal Quran. Jadi walaupun ya kita tidak pegang Quran, kita tidak menyentuh Quran, kita boleh nggak membacanya? Boleh. Kemarin Rasmus Paludan dia bakar Quran, itu kan ya? Ya. Tapi bagi mahasiswi IIKI, Institut Ilmu Al-Quran, kau bakar 100, kau bakar 1000, kau bakar 2000, kau bakar 1.000.000 eksemplar, kami hafizah. Masya Allah. Ya, apalagi ini IIKI luar biasa, subhanallah. Maka sebuah keberuntungan orang yang hafal Quran. Itu dalam Sahih Muslim dijelaskan. Nabi SAW menceritakan ada seorang laki-laki itu mau dilempar ke neraka jahanam. Tiba-tiba ada seorang anak protes, "Ya Rabb, jangan lempar beliau." "Kenapa?" "Bapak saya." Lantas dijelaskan, "Bapak kamu di dunia nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat. Sekalinya sholat Daud. Sehari sholat, sehari tidak. Sehari sholat, sehari tidak." Daud itu puasa, bukan sholat. Ya. Ramadan tidak puasa, uang banyak tidak haji. Subhanallah. Apa kata anak tersebut? "Ya Rob, bapak saya betul bukan ahli ibadah, bukan orang baik, tapi bapak saya mengirim saya ke pesantren sehingga saya belajar Quran, mana tajwid yang benar, mana yang tidak, mana hak, mana batil, hingga saya hafal Quran. Lantas hari ini saya menjadi penghuni surga. Orang tua saya yang mengirim saya ke pesantren atau ke IIKI mungkin tuh ya, itu tidak bareng dengan saya di surga. Not fair ya Rob, nggak adil ya Rob. Mau kamu apa?" "Saya mau bapak saya di-invite ke grup ahli surga." Wih, luar biasa. Apa kata Allah? "Malaikat tolong itu namanya di-remove dari WhatsApp grup ahli neraka." Coba itu lihat Al-Quran. Makanya dengan Al-Quran Allah mengangkat derajat orang-orang dan meruntuhkan derajat orang yang lain.
Jadi perempuan yang haidah, yang sedang haid datang bulan, itu tidak terkurangi, apalagi bagi mahasiswa, mahasiswi, iki para penghafal Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Maka inilah bulan beramal kita sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Terima kasih, Uam Ustadz Abdul Muta'ali. Wah, Ya, ini istilah baru nih, pelantikan nih. UAS. Ini berkah UAS ini. Iya, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya saya undang lagi para jamaah sahabat yang siap dengan pertanyaannya. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cindy Nabila dari Institut Ilmu Al-Quran. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kiat untuk mempertahankan kualitas ibadah kita setelah di bulan Ramadan nanti? Jadi bukan hanya di bulan Ramadan. Seperti itu, terima kasih. Cakep banget ini pertanyaannya. Ini yang terpenting ya, Ustadz. Ketika kita setelah Ramadan, ini orang pada luntur semua. Bagaimana caranya mempertahankan? Sebelum dijawab, kita sahur dulu, Ustadz. Silakan. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Pandang ke kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat. Kenapa aku bisa bersama malaikat? Aku bukan malaikat. Karena kamu para penghafal Quran. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'ana, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Quran. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedikit mereview apa yang tadi ditanyakan sahabat kita tadi, bagaimana caranya mempertahankan keistiqomahan ibadah kita setelah Ramadan. Ini yang penting sekali. Silakan, Uas. Orang Arab kalau dia melihat ada ekor binatang, ekor sapi ke bawah, ekor kambing ke bawah, ekor kucing ke bawah, tapi ada satu ekor yang naik ke atas, namanya ekor kalajengking. Mereka menyebut itu Syawal, naik ke atas. Kalau musim panas, biasanya onta menaikkan ekornya ke hidungnya untuk mengusir lalat. Maka bahasa Arabnya Syawwalatil ibilu, Syawal. Onta menaikkan ekornya ke atas. Ini timbangan neraca yang pakai tiang di tengah. Ada satu ke atas, satu ke bawah. Yang naik ke atas ini disebut dengan Syawal. Jadi Syawal artinya peningkatan. Jadi kalau amal kita meningkat di bulan Syawal, layaklah kita menyebut Idul Fitri 1 Syawal. Jadi nama itu kita berhutang nama kalau tidak sesuai antara nama dengan musamma. Nama dengan yang diberi nama. Itu disadarkan dalam diri kita. Saya ini di Syawal. Yang kedua, motivasi diri kita dengan man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang Syawal lebih baik daripada Ramadan, itu orang beruntung. Kalau sekedar sama, man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Tapi kalau sampai lebih jelek, man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Orang itu terlaknat. Laknat artinya ba'idun 'anir rahmah, jauh dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu motivasi ke diri kita. Jangan sampai kamu terlaknat, jangan sampai kamu ini tidak masuk golongan Syawal, jangan sampai kamu ini hanya orang yang menumpuk amal. Lalu kemudian yang tidak kalah penting dari itu semua, lingkungan kita. Apalagi adik-adik, Masya Allah, lingkungannya Institut Ilmu Al-Quran. Dosennya profesor, doktor, ahli tafsir, pakar Al-Quran, pakar qiraat. Lalu kemudian sahabat-sahabatnya penghafal Quran. Di dunia dengan para penghafal Quran, di akhirat dengan para malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Pandang ke kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat. Kenapa aku bisa bersama malaikat? Aku bukan malaikat. Karena kamu para penghafal Quran. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'ana, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Quran. Jadi lingkungan ini dijaga betul. 3 lingkungan kita. Lingkungan tempat tinggal, alhamdulillah di asrama. Lingkungan tempat belajar, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Lingkungan medsos. Nah, ini yang tadi remove dan invite tadi. Kalau di lingkungan yang menyelamatkan kita, alhamdulillah. Tapi kalau kira-kira menjerumuskan kita, maka apa boleh buat? Kalau bisa lawan, selamatkan. Tapi kalau tidak bisa, tinggalkan. Karena melanjutkan dengan orang yang merusak kita, bersilaturahim ini baik. Tapi kalau kita rusak, mudarat.
Ketika bertemu antara mudarat dengan manfaat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jaga pergaulan, karena pergaulan amat sangat mempengaruhi tindak tanduk perbuatan kita. Demikian Ustaz Sofi. Itulah salah satunya kenapa kita disunnahkan, dianjurkan untuk berpuasa Syawal, Ustaz. Ya. Setelah nanti kita bulan Ramadan. Masya Allah. Berikutnya saya ke sahabat-sahabat kita yang sudah siap dengan pertanyaan. Siapa tadi? Silakan. Oke, boleh berdiri lah. Dikenalkan namanya dan diajukan pertanyaannya. Nama saya Amanda Amalia dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita berpuasa tapi tidak bisa menahan diri seperti menyakiti hati orang, gibah, itu apakah puasanya akan sia-sia selama kita menjalani seharian itu? Terima kasih Ustadz. Baik, silakan Ustadz Abdul Muta'ali. Baik, orang yang berpuasa tapi dia tidak bisa mengendalikan diri, menyakiti orang, maka Allah tidak butuh puasanya. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Itu sebabnya dalam Al-Quran itu ada dua istilah, ada siyam, ada saum. Kalau saum itu part of siyam. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Kata Ibunda Maryam, ya Allah, aku bernazar untuk puasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya, enggak ngomong. Ya, puasa bicara, tapi makan minum boleh. Nah, Al-Qur'an menyuruhnya itu diksinya amat sangat jelas, bukan saum. Tapi apa? Siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Quran tidak pernah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shaum. Nah, siyam itu keseluruhan universal. Puasa lahir, puasa batin. Saya baca beberapa kitab riwayat. Mudah-mudahan ini bisa dipertanggungjawabkan ya, walaupun ada mengatakan ini riwayatnya lemah begitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kapan manusia dapat level ahsani taqwim? Itu ketika ruhnya ma'rifat kepada Allah. Jadi Adam alaihissalam, ya manusia secara keseluruhan itu setelah ditiupkan ruh, ada dialog itu. Man anta wa man ana. Anda siapa, saya siapa? Ana wa anta anta. Ya Rabb, engkau saya. Bakar dia. Ya, sekian ribu tahun. Lalu diangkat lagi, ditanya lagi. Anda siapa, saya siapa? Ana wa anta anta. Saya engkau ya Rabb. Apa urusan saya? Ya. Lantas coba direndam di dasar lautan dan seterusnya. Kemudian diangkat lagi man anta wa man ana. Ana wa anta anta. Nah, ketika itu Allah menyuruh coba puasakan manusia ini, dipuasakan. Setelah dipuasakan ditanya man anta wa man ana. Anta rabbi wa ana abduk. Anta ilahi wa ana abduk. Engkau itu Tuhanku dan saya hambamu. Itu sebabnya baru muncul laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi bukan hanya rupanya, tetapi batinnya, adabnya. Itu sebabnya inna syaitan yajri majrad dam. Setan ada pada aliran darah kita. Fadayquhu bisawm. Maka tutup ruang geraknya dengan apa itu? Puasa. Dengan puasa. Nah, pengendalian yang luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah treatment namanya puasa. Maka mudah-mudahan sampai kepada level la'allakum tattaqun. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang takutnya kepada Allah luar biasa. Orang kalau sudah takwa, maka lillahnya luar biasa. Orang yang lillah tidak mudah lelah, Ustaz. Ya. Orang yang lillah itu kurang lillah. Demikian Ustaz Sofwan. Terima kasih Ustaz Abdul Muta'ali. Sedikit kesimpulan Ustaz dari materi yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sedikit saja Ustaz Abdul Samad bisa menyimpulkan. Ketika ada satu obat, lalu kemudian obat ini tidak manjur, yang salah itu dua kemungkinan. Obatnya salah atau pasien salah dengar. Salah resep. Salah resep. Jadi ini kejadian true story, kisah nyata, sahabat kita jamaah kebetulan direktur rumah sakit. Kata dia obat ini diimpor dari Jerman, harganya 500.000.
Setelah diberikan ke pasien, pasiennya komplain. Katanya dokter ini obat impor bagus, kok anak saya tetap sakit? Ibu sudah kasih seperti yang saya anjurkan. Iya, gimana caranya? Saya masak nasi jadi bubur, lalu saya masukkan obat ini, saya kasih ke anak saya. Ibu salah dengar, saya kan kasih tahu ini obatnya masukkan ke dubur, bukan ke bubur. Jadi kalau ada orang sudah puasa bolak-balik umur 45 tahun, berarti sudah puasa 35 tahun. Kalau asumsinya dia puasanya setelah umur 11 akil balik. Enggak juga bertakwa, ini berarti salah dengar. Yang Allah tidak mungkin salah. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Allah tidak mungkin salah. Allah al-haq, maha kebenaran. Dan yang disampaikan Nabi SAW adalah kebenaran yang datang. Jadi salahkanlah diri kita, puasa kita belum benar. Mudah-mudahan puasa ini puasa yang terbaik, terbenar di antara puasa-puasa kita insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Muta'ali atas penjelasannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi penambah khasanah keilmuan kita dan juga semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan juga Ustadz Abdul Somad beserta Ustadz Abdul Muta'ali dan juga para sahabat sini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna siyamana, terimalah puasa kami ya Allah. Amin ya Rabb. Wa qiyamana qiyamul lail kami, wa takhasyu'ana khusyuk kami, wa ta'abbudana ibadah kami, wa tammim taqsirana. Kami sadar ibadah kami ini banyak kekurangan, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Amin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Jangan hanya sekedar orang yang shaimin, tapi sampaikan kami pada derajat muttaqin. Allah maqsim lana min khasyiatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut itu dalam hati kami, sehingga dengan takut itu kami tidak jadi melakukan perbuatan maksiat padahal kami mampu melakukannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbal alamin. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh